1.300 UI vitamin D. Selain itu, vitamin D juga bisa kita dapatkan secara gratis dan tidak terbatas, yaitu dari sinar matahari dengan paparan kurang dari 30 menit sehari. Beberapa perpustakaan juga menyatakan bahwa vitamin-vitamin tersebut baru efektif apabila diberikan pada dosis yang tinggi. Namun, kita sebagai apoteker juga perlu memberikan masukan akan pertimbangan pemberiannya secara cermat, mengingat usia menopause adalah usia yang cukup lanjut, sehingga perlu benar-benar mempertimbangkan kemungkinan efek sampingnya. Selain vitamin atau suplemen, di beberapa negara, bahkan di Indonesia pun sudah mereferensikan nutraceutical sebagai salah satu pilihan terapinya. Namun harus selalu diperhatikan apakah suplemen herbal tersebut sudah teruji secara keamanannya pada beberapa atau belum gitu. Beberapa perpustakaan baru menyatakan efektivitas dari tanaman herbal dalam meringankan gejala menopause. Di antaranya adalah black cohosh, yang tepat dapat mengurangi hot flashes, sulit tidur, mengatasi emosi yang tidak stabil, serta mengurangi nyeri pada muskuloskeletal. Selain Selain black cohosh, ginkgo biloba juga dikatakan berkhasiat dalam mengatasi gangguan konsentrasi yang dialami oleh wanita menopause, serta untuk mengurangi stres pada wanita pasca menopause. Kemudian disebutkan juga tanaman herbal Valeria officinalis yang mempunyai efek yang sama seperti black cohosh untuk mengatasi hot flashes, menenangkan, serta mengatasi gangguan tidur. Berikutnya juga ditemukan ginseng yang dapat membantu menstabilkan mood serta mengatasi insomnia. Namun poin penting yang harus diperhatikan dalam pemberian suplemen herbal adalah standarisasinya, sehingga perlu pendampingan serta seorang ahli dalam hal ini seperti herbalis, apoteker, atau tenaga medis lainnya dalam pemberian sediaan yang cocok. Karena dalam penggunaannya secara dalam penggunaan nutraceutical ini belum diatur secara ketat seperti halnya obat dalam resep, sehingga kualitas dan keamanannya pun masih bervariasi. Serta informasi mengenai ada tidaknya interaksi antara pemberian obat bersama dengan obat resep dan nutraceutical belum dapat bisa dipastikan. Pada masa sekarang ini, wanita tidak perlu khawatir mengenai alternatif pilihan terapi pengganti hormon estrogen yang menurun. Karena dari beberapa makanan yang biasa kita konsumsi banyak mengandung yang banyak mengandung protein, biasanya mengandung isoflavon dengan kadar yang tinggi. Seperti banyak studi epidemiologi menyatakan serta penelitian mengungkapkan bahwa kebenaran akan senyawa pengganti hormon estrogen ini berasal dari kedelai. Di antaranya setelah dilakukan penelitian dan melihat hubungan antara negara-negara yang mengkonsumsi kedelai serta kaitannya dalam penurunan hot flashes pada beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea, Indonesia, dan Cina yang tingkat konsumsi kedelainya 4-9 kali lebih besar dari negara barat, dilaporkan bahwa kejadian hot flashes-nya 10-25% lebih rendah daripada wanita di negara Eropa atau di negara barat, yang hampir 60-90%-nya mengalami hot flashes. Mengapa demikian? Karena kedelai memiliki kandungan isoflavon yang sangat berlimpah, dan efeknya pun mirip dengan estrogen. Itulah mengapa di Jepang biasanya menopause baru terjadi pada usia wanita 57 tahun, karena mereka rajin mengkonsumsi kedelai. Dan selain itu juga, isoflavon juga banyak terkandung dalam tanaman-tanaman lain seperti semanggi merah dan alfalfa. Seperti diketahui juga, estrogen mempunyai dua tipe reseptor, yaitu reseptor alfa, estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta.
estrogen reseptor alfa dan ikatannya pun ikatan isoflavon pun mengikat lemah. Dan yang kedua adalah estrogen reseptor beta yang dominan terdapat pada sistem kardiovaskular seperti saluran urogenital dan tulang. Kandungan isoflavon yang utama pada kedelai adalah genistein dan daidzein. Bagaimanakah prosesnya sehingga bisa menjadi mirip dengan estrogen? Isoflavon yang terdapat pada kedelai setelah mengalami metabolisme dan melalui efek enzimatis pada gastrointestinal, prekursornya yaitu berupa genistin dan daidzein yang terdapat pada isoflavon berubah menjadi aglikonnya yaitu genistein dan daidzein. Dan daidzein sendiri dengan bantuan bakteri yang terdapat pada usus berubah menjadi S-equol yang secara struktural mirip dengan estrogen. Penelitian ini sudah dilakukan pada lebih dari 50% orang Asia dan kurang dari 20%-nya dilakukan pada orang Kaukasia. Kurang lebih seperti ini gambaran strukturnya, di mana S-equol ini adalah senyawa yang memiliki struktur dan fungsi biologis yang mirip dengan estrogen. Dan sudah terdapat penelitiannya juga yang membuktikan bahwa S-equol dapat berikatan dengan reseptor beta estrogen sehingga menghasilkan efek yang mirip dengan estrogen. Selain kita dapat mengkonsumsi langsung dari kedelai, isoflavon juga sudah tersedia dalam bentuk tabletnya, sudah tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, dan tablet effervescent, yang mana dosisnya pun sudah bisa didapatkan sehingga pada penggunaannya dapat disesuaikan dengan indikasinya. Di antaranya untuk berbagai kasus hot flashes dapat diberikan pada dosis 40-60 mg per hari dan pemberiannya pun dapat dikombinasikan dengan suplemen seperti kalsium 500 mg, vitamin D 300 UI, dan inulin 3 gram. Yang kedua, untuk kasus osteoartritis dapat diberikan di atas 90 mg isoflavon per hari untuk memperlambat pengeroposan tulang. Dan pada dosis 120 mg dapat menghambat terjadinya BMD loss dan sehubungan dengan kepadatan tulang. Kemudian pada saluran urogenital, kombinasi isoflavon 40 mg dan kalsium 500 mg serta vitamin D 300 UI dan inulin 3 gram dapat membantu mengatasi infeksi pada saluran kemih. Untuk sistem kardiovaskular diberikan isoflavon sebanyak 65-153 mg per hari. Dan untuk mengatasi metabolic syndrome diberikan pada dosis 160 mg per hari. Terhadap resiko hubungannya isoflavon dengan resiko kanker, isoflavon dapat berpengaruh pada penurunan kanker yang berhubungan dengan kanker yang sensitif terhadap estrogen. Kemudian pada pasien pasca menopause, isoflavon dengan tinggi kedelai yang terdapat pada kedelai memberikan resiko kekambuhan yang lebih rendah pada kasus-kasus kanker payudara. Di Korea, studi di Korea menyatakan bahwa asupan tinggi kedelai dari isoflavon dapat menurunkan risiko kanker kolorektal. Untuk efek samping isoflavon sendiri, umumnya isoflavon dapat ditoleransi baik di dalam tubuh. Namun efek samping yang ringan terkadang timbul seperti di seputar gastrointestinal seperti rasa mual, kembung, diare, dan sembelit. Untuk sediaannya sendiri, isoflavon tersedia dalam bentuk, sekarang ini sudah tersedia dalam bentuk tablet effervescent, dan kapsul. Cara penggunaannya pun 1-2 tablet sehari dikonsumsi setelah makan. Beberapa suplemen umumnya mempunyai harga yang tidak murah, sehingga dalam penyimpanannya pun harus diperhatikan agar tidak terjadi penurunan. Sebaiknya suplemen ini disimpan di tempat yang sejuk dan kering yang tidak lembab. Kemudian tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin karena kulkas dapat meningkatkan kelembapan